Karena Imam Ali Zainul Abidin adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ini adalah ulama dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi berarti termasuk turunan keempat dari sahabat dari Abu Thalib ya. Cucunya Rasulullah dari Sayyidina Ali dengan Fatimah, kemudian punya anak Sayyidina Husain, kemudian punya anak namanya Ali. Beliau dijuluki Zainul Abidin. Jadi hiasan ahli ibadah. Beliau punya julukan juga As-Sajjad. Jadi ahli sujud. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi dikenal dengan ibadah yang tekun, dengan istiqomahnya beliau beribadah. Hanya saja kelompok sebelah, Syiah maksud saya ya, Syiah ini mengakui bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah tokoh mereka. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah tokoh mereka, dan termasuk Imam Ja'far Shadiq itu diakui sebagai tokoh mereka. Padahal beliau ini bukan Syiah. Padahal beliau ini bukan Syiah. Beliau ini ahlu sunnah wal jamaah tulen. Apa buktinya? Apa bukti beliau ahlu sunnah wal jamaah? Di antara keyakinan tentang ketauhidan, beliau memberikan satu pemikiran yang mendasar terkait dengan bertauhid kepada Allah, di mana beliau mengatakan, Antallah alladzi la yahwika makanun. Engkau Allah adalah zat yang tidak dibatasi dengan tempat. Ini pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Antallah alladzi la yahwika makanun. Engkau Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Kiai Hasyim Asy'ari di dalam sambutan salah satu kitabnya, beliau menyatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anit tashbih wal jihah wal zaman wal makan. Itu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mengawali sambutannya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah yang maha suci daripada tajsim. Tajsim itu apa? Penyerupaan. Wal jihah dan arah, wal zaman wal makan, dan masa dan tempat. Ini menunjukkan bahwa di antara penegasan beliau Kiai Hasyim Asy'ari terkait dengan fitnah yang paling dahsyat akhir zaman ini, fitnah Wahabi, di mana Wahabi ini membawa satu pemahaman mujassimah, tajsim, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pemikiran ini diadopsi dari tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tokohnya ini mengadopsi daripada Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah itu masuk penjara karena urusan ini. Ibnu Taimiyah itu masuk penjara karena urusan ini. Walaupun akhir-akhirnya beliau bertobat daripada akidah tajsim, akidah mujassimah yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam dasar keyakinannya mereka meyakini Allah itu punya tiga sifat yang berbeda-beda. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang ini tidak menjadi satu kesatuan, terpisah dengan pengertian masing-masing. Nah, perlu saya sampaikan terkait dengan penegasan di sini. Syiah itu ajaran sesat. Kita Ahlussunnah tidak menyepakati itu benar. Kita menyepakati itu sesat. Sebaliknya Wahabi, ajaran uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kita juga meyakini itu sesat. Nah, Ahlussunnah itu tengah-tengah tempat. Nah, di mana ada satu ayat yang jadikan bahan benturan sampai sekarang ini,
Di mana orang-orang yang berpikir logika, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Orang-orang Mujassimah memahami Allah itu bersemayam dalam artian duduk. Dalam artian duduk. Nah, sedangkan ada satu ayat yang sangat tegas yang sifatnya muhakkamah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cucu daripada Sayyidina Ali, Imam Ja'far Shadiq menyatakan Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali, berarti cucunya daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Imam Ja'far Shadiq menyatakan man za'ama annallah fi syai'in au min syai'in au ala syai'in faqad asyraka. Barang siapa yang dia menyangka bahwa Allah itu ada di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau di atas sesuatu, maka sungguh dia sudah syirik. Di mana pemahamannya? Kalau Allah itu fi syai'in, di dalam sesuatu, berarti kan ada batas. Kalau misalnya saya masukkan HP saya ke dalam tas fil mihfadhah, berarti kan terbatas di dalam tas, kan begitu ya. Au min syai'in, atau dari sesuatu. Kalau dari sesuatu berarti Allah itu baru. Kalau dari sesuatu berarti Allah itu baru. Au ala syai'in, atau di atas sesuatu, berarti Allah itu terangkat di atas sesuatu. Kitab ini saya taruh di atas meja, berarti di atas sesuatu, berarti butuh tempat. Nah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu duduk di atas arsy, dalam artian duduk sebagaimana duduknya makhluk, itu akidah yang menyesatkan. Itu akidah yang menyesatkan. Jika itu pemahaman diyakini, naudzubillah, itu menjadikan su'ul khatimah. Maka terkait dengan dasar akidah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala antallah alladzi la yahwika makan. Engkau Allah yang tidak membutuhkan tempat. Ini dasar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya sampaikan ini, saya ungkapkan ini supaya kita yang ngaji tasawuf ini, tasawufnya sudah benar, akhlaknya sudah bagus. Nah, akidahnya jangan sampai melenceng ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dalam sifat-sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun di muka bumi ini, di alam raya, di seluruh dunia, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arah, Allah bukan di atas, di bawah, atau di mana, bukan. Maha suci daripada hal tersebut. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau nanti dengar video ataupun lihat TV, ada penjelasan-penjelasan yang membahas masalah ini terkait dengan Allah itu bertempat, Allah itu di satu arah, maka itu pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia ngaku-ngaku Ahlus Sunnah ya, pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dicamkan baik-baik ya. Al-Imam Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu, beliau ini adalah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan tokoh Syiah. Saya tegaskan kembali lagi, bukan tokoh Syiah. Karena Syiah itu ajaran sesat, Wahabi pun juga ajaran sesat. Yang betul itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara sifatnya beliau, idza wa'ada wa'dan, apabila beliau berjanji, menjanjikan sesuatu, maka lam yakul wa lam yashrab hatta yafi bihi. Beliau tidak makan, tidak minum karena merasa terbebani. Oh, saya punya janji, sampai tidak enak makan, tidak enak minum. Itu diantara rasa khawatirnya beliau terhadap bahayanya lisan yang sudah kadang terucap sesuatu. Tidak makan, tidak enak, mau makan minum. Sama dengan orang yang sakit. Kalau kita sakit ini kan mau makan minum kan tidak enak. Jadi bibirnya kayak pahit saja. Mau dikasih madu pahit jadinya. Mau dikasih sate ya pahit jadinya. Padahal madu itu kan manis, sate itu kan enak. Cuman kalau sakit ya pahit saja bawaannya. Nah, sebagaimana
perasaan orang-orang yang makrifat kepada Allah, yang hatinya sudah tertata betul, tatkala dia mengungkapkan sesuatu itu dirasa jadi beban, itu jadi penyakit gitu. Maka beliau tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur sebelum menunaikan daripada janji yang diucapkan. Ini karakter daripada cucu Rasulullah SAW. Ya tentu mengikuti daripada tradisi datuknya, tentu mengikuti daripada ajaran-ajaran datuknya, dan begitulah tradisi terus menerus demikian, sehingga mereka ini adalah sebagai uswah, sebagai figur, sebagai contoh untuk kita tiru dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dan juga dalam ajaran-ajarannya. Dan ulama pun juga rata-rata mayoritas mengkiblat kepada mereka juga.